Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ad-da'a ila sabilihi wal hidayata ila tariqihi wad dilalata ala ta'atihi sabilan nabiyyin wa tariqatal khulafa'ir rasyidin wa ibadal muttaqin wa hirfatal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhatibi biqawli ta'ala fi kitabihil mubin. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma kana minal musyrikin. Al-mukarramun yang saya hormati, saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir tanpa kecuali. Kita muliakan bersama pengurus Masjid Babus Salam, Bapak Ketua, Wakil Sekretaris Bendahara, segenap jajaran kepengurusan, kemudian para senior, para penasehat, tokoh agama, pemuka masyarakat, para donatur, semua kita yang berkumpul pada maghrib yang berkah ini. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan yang bulan kemarin tentang adabu dukhulil masjidi. Bahagian daripada adab masuk masjid dalam kitab kita ini. Di sini kemarin mendahulukan kaki yang kanan, lalu membaca doa, kemudian tidak berjualan di masjid. Kalau masuk masjid, tahiyatul masjid. Kalau sedang tidak bersuci, maka kita membaca baqiyatus sholihah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali, dalam satu riwayat 4 kali bagi yang berhadas. Bagi yang berhadas 4 kali. Kita lanjutkan. Fa iza farauta minar rak'ataini, apabila engkau telah selesai melaksanakan salat sunnah 2 rakaat. Salat sunnah di sini qabliyah subuh nih. Saya baca Al-Manhajus Sawi karangan Habib Zain. Imam Ahmad itu sholatnya 300 rakaat satu hari satu malam. 300 Pak. Kita seminggu ada nggak 300? Kalau sehat-sehat 300. Tapi kalau agak-agak sakit demam, beliau 150 rakaat satu hari satu malam. Kita kalau dihitung-hitung sekitar 50 rakaat, 17 rakaat wajib, ya kan? Rawatib berapa kita tuh? 12 lebih kayaknya. Kalau 12 tuh 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur. Itu yang 12 tuh. Kan ada sebelum maghrib 2 rakaat. Cuman qobliyah maghrib itu kata Nabi, shollu qoblal maghribi liman sya'a. Salat qobliyah maghrib lah bagi yang mau. Yang enggak mau enggak apa-apa. Berbeda dengan ba'diyah. Kalau kita hitung pahala ba'diyah itu lebih besar daripada qobliyah. Karena ba'diyah maghrib ulama sepakat. Qobliyah maghrib ulama tak sepakat. Sama qobliyah Jumat dengan ba'diyah Jumat. Ba'diyah Jumat pahalanya lebih besar. Karena semua ulama sepakat ba'diyah Jumat itu hukumnya sunnah. Cuman dianjurkan idza shalla ahadukumul jumu'ah falyusolli ba'daha arba'an. Apabila kalian selesai laksanakan sholat Jumat, sholatlah 4 rakaat sesudah Jumat. Jadi ba'diyah Jumat boleh 2, boleh 4 gitu. Kalau kita melihat orang mengerjakannya 4, enggak usah heran. Wih, agama baru. Enggak.
nggak tahu nggak usah ini gitu kan, nanya kalau nggak tahu gitu, jangan buat keputusan. Mungkin ada lah mungkin sekitar 50 rakaat satu hari satu malam, itu udah alim kali itu. Udah alim betul, lagi kumat tuh berarti, lagi kumat alimnya tuh. Nah, maksudnya udah tahajud, udah duha, udah witir sekitar 50-60 rakaat lah tuh. Imam Hanafi tidak mensunnahkan, beliau berijtihad tidak sunnah qobliyah maghrib. Itu Imam Hanafi. Ketika Imam Ahmad datang ke daerah Imam Hanafi, sempat ditanya orang tentang hukum qobliyah maghrib, beliau mengatakan sunnah. Tetapi kenapa beliau tidak kerjakan? Menghargai pendapat Imam Hambali, imam tertua itu. Jadi ulama dulu itu Bapak Ibu sekalian saling menghargai, saling menghargai. Tengok, kalau di sini ada kunut, kita yang tidak kunut, subuh ikut kunut gitu. Kenapa? Karena di sini kunut. Entah saya tidak tahu, lupa saya entah pakai kunut dan tidak. Kita nengok, kalau di sini ada qobliyah, kita qobliyah aja, walaupun sebenarnya kita tidak qobliyah, menghargai yang di sini gitu. Kalau di sini ada doa bersama, kita imam doa bersama aja, karena di sini orangnya doa bersama. Misalkan contoh, jadi menghargai itu penting. Tidak harus mutlak pendapat kita ya yang harus, tidak begitu. Kalau dalam fikih ini luas, muasa dia sifatnya. Selesai faiza farauta mina rakatain, maka apabila selesai daripada melaksanakan sholat 2 rakaat, fanwil i'tikafa, maka kita udah di masjid, berniatlah i'tikaf. Nah, ini harus niat. Ya, amal itu berterima, sah, berpahala kalau dia ada niat. Jadi ada hanya beberapa hal tak perlu berniat tapi dapat pahala. Misalkan melihat Ka'bah, tidak perlu berniat sengaja aku melihat Ka'bah karena Allah Ta'ala, tidak perlu, dapat pahala. Bahkan dianjurkan berdoa melihat Ka'bah, Allahumma zid hazal bait tashrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabatan wa birran wa zid man syarrafahu wa karrama mimman hajjahu aw ya'tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa mahabatan wa birran. Agak panjang doa, cuman biasanya orang yang pertama ya, sampai melihat Ka'bah itu hilang doanya tuh. Yang ada air mata ketua udah umrah doa. Tahun berapa tuh itu? Tahun berapa tuh umrah? 2019. Iya. Sama berarti kita tuh. Jadi cuman hilang doa tuh, yang ada air mata itu. Biasa kan beda menyaksikan Ka'bah itu di TV dengan kita menyaksikan langsung. Beda. Hilang doa. Apalagi yang tanpa niat kita dapat pahala, melihat wajah orang tua dapat pahala. Ini ndak orang tuanya diajaknya cakap kan, gimana? Diajaknya kelahi orang tuanya. Apa itu i'tikaf? Huwal lubusu fil masjid biniyatil i'tikaf li'annahu sunnatun muakkadatun kulli waqtin. Menetap di dalam masjid dengan niat i'tikaf, hukumnya sunnah muakkad. Jadi i'tikaf Nabi
wajib diperintahkan dulu iktikaf memang di bulan Ramadan. Wa antum akifuhunna fil masajid. Iktikaf itu memang harus di masjid. Kemudian Bapak Ibu sekalian, hukum itu tidak hanya mutlak di Ramadan saja. Setiap kita masuk masjid kita dianjurkan iktikaf. Dapat pahala majelis ilmu, dapat juga pahala iktikaf, besar pahala. Wada bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdoalah dengan doa yang dipinta oleh Rasulullah. Jadi doa paling baik itu yang dari Al-Qur'an. Ada 60 doa dalam Al-Qur'an tuh. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Apalagi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana rabbi habli minas shalihin. Banyak, ada sekitar 60 doa. Itu yang paling baik, yang nomor 1 tingkatan. Maka apakah boleh berdoa dalam sujud? Maka para ulama berbeda pendapat. Dianjurkan doa. Imam Ahmad mengatakan sebaiknya doa-doa yang ada di dalam Al-Quran. Tapi mazhab Syafi'i tidak. Boleh doa apa saja ketika sujud kita, tetapi minta kebaikan, tidak minta keburukan. Dan dia kalau bahasa Arab boleh dilafazkan, kalau bahasa Indonesia jangan dilafazkan. Apalagi bahasa Ocu ya, jangan dilafazkan. Ya Pak, ndeh ya Allah, dia pakai ndeh dia dalam batal salat itu ya. Ini doa panjang kali ini, dari sini doa sampai ke sini panjang nih. Dulu di pondok Bapak Ibu sekalian, saya hafal doanya semuanya. Iya, hafal dulu saya. Cuman hanya belakangan ini jarang saya amalkan. Hanya beberapa potong doa yang saya hafal. Menunjukkan ini panjang kenapa? Karena doa di antara azan dan iqamah itu kan mustajabah. Luangkan banyak doa di antara azan dan iqamah. Kata Nabi, berselawatlah kalian 100. Kalau kalian berselawat 100, 70 doa kalian akan dikabulkan untuk urusan akhirat, 30 urusan dunia. Orang yang selawat 100 dikabulkan Allah keinginannya, 70 akhirat, 30 dunia. Ini maknanya apa? Satu paham adalah kalau doa itu banyakkan akhiratnya gitu. Jangan dunia melulu. Kenapa harus banyak akhirat? Karena akhirat lama, dunia sebentar gitu. Ada orang minta dunia, ada akhirat. Dunia, ya Allah, lapangkan rezeki ya Allah. Ya Allah, nak beli skincare ya Allah, mudahkan jalannya. MS Glow dah habis bedak malam ya Allah, bedak siang ibu-ibu misalnya. Jangan minta dunia, minta akhirat. Utamakan di tempat-tempat mustajab. Minta ya Allah 2024 presiden baru ya Allah. Kalau dapat Anies Baswedan lah ya Allah. Misal, ini contoh, namanya doa kan boleh-boleh aja Pak kan, tidak apa-apa lah. Jangan yang lain ya Allah. Pak Anies saja lah cocok nampak itu. Misalkan, silakan, boleh-boleh saja. Asal jangan pas sujud ya Allah Anies Baswedan, jangan gitu, batal salatnya. Dalam hati aja. Banyakkan doa, banyakkan terutama permintaan akhirat. Ini ada sedikit saja ya. Ini yang memang di buku-buku doa ada nih.
Allahumma ij'al li nura wa fi qalbi nura wa fi qabri nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi sya'ri nura wa fi bashari nura wa fi lahmi nura wa fi dami nura wa fi 'izami nura wa nurun min baini aidi nura wa min khalfi nura an yamini nura wa an shimali nura wa min fawqi nura wa min tahti nura. Allahumma zidni nura wa'ti nura a'zam nura. Allahumma ij'al li nura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini bagus doanya. Minta bahwa pendengaran kita dikasih cahaya nur, penglihatan, hati, kulit, segala macam. Itu yang membuat orang beriman itu bercahaya. Ini doa nur namanya, doa cahaya. Orang-orang sufi, orang-orang tasawuf banyak pakai doa. Dan ini doa dibaca di antara azan dan iqamah salat subuh. Bagus dibaca. Biasakan ujung berdoa itu pakai ya arhamar rahimin. Biasakan. Kenapa? Karena dalam hadis qudsi, siapa yang berdoa dengan ya arhamar rahimin, turun malaikat dari langit mewakili ya arhamar rahimin. Kalau kita baca tiga kali dalam doa kita, maka kata malaikat itu, pintalah, doamu akan dikabulkan oleh Allah karena engkau sudah membaca ya arhamar rahimin. Karena salah satu riwayat mengatakan Ismul A'zam, nama Tuhan yang mulia itu salah satunya adalah ya arhamar rahimin, diperintahkan. Faiza farauta minad du'a, apabila engkau telah selesai berdoa, fala tastaghil ila waqtil fardi illa bifikrin, maka jangan sibukkan dirimu di sisa waktu itu, di sisa waktu menuju sholat fardu itu, illa bifikrin, tafakkur, au tasbihin, au qiraati Qur'anin. Jadi ada masjid qobliyah subuhnya tuh dari azan ke qomat 20 menit. Di kita ini berapa gitu? 15 dari azan ya. Dari azan plus qomat berarti selesai azan tinggal 11 atau 10 menit lah kan. Banyak seperti itu subuh di Pekanbaru nih. Yang saya temukan di Masjid Muhajirin Jalan Paku itu 20 menit, jadi memang lama. Kalau Bapak Ibu ke Mekah Madinah justru lebih lama lagi, setengah jam ada. Mereka memberi waktu luang kepada jamaah haji yang mungkin hotelnya jauh, jamaah umroh yang mungkin hotelnya jauh. Jadi itu memang lama. Selesai kita sholat subuh dan imam tidak panjang-panjang betul macam-macam kita di sini juga. Cuman tidak juga dibacanya inna atau inna rakaat pertama, dah kan. Sedanglah selesai nanti sholat teranglah tuh. Nunggu dari azan ke qomat tuh lama. Saya rasakan, saya perhatikan lama betul. Kenapa? Karena 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisi. Itu baru qobliyahnya, belum sholat subuhnya lagi itu. Maka demi itu dibiarkan waktu lama tuh. Ke Pak Ning saya, Masjid Raya Pak Ning, Masjid Raya Al Amin Pak Ning, habis azan cuman tinggal 5 menit. Saya waktu itu bukan saya kritik, saya kasih masukan. Habis subuh itu ada kajian subuh, minta mohon kepada pengurus agar waktunya dilamakan. Dan kita melihat sebahagian daerah di kampung-kampung sholat qobliyah itu jarang dikerjakan orang. Kalau pergilah ke daerah-daerah Pak, qobliyah itu tidak ada, biasa aja orang. Jadi memang mengejarkan yang fardu aja gitu. Di kota ini kan apalagi sekarang luar biasa qobliyah, agama itu sekarang sudah balik ke kota. Dulu di desa-desa, kota tuh hancur kan,
Nah, sekarang enggak, agama itu justru balik ke kota. Jadi kita habis karena waktu yang sangat panjang, 15 menit. 15 menit setelah azan kita qobliyah subuh, buatlah 5 ke 6 menit. Kan masih ada waktu yang panjang. Kita pakai doa. Udah habis doa nih, belum juga habis waktu lagi. Mendoa panjang nih doa kan. Ditengok masih ada, tutup doa alhamdulillahirabbil alamin. Masih ada waktu misalkan di situ. Maka isi dia untuk tafakkur, tasbih, baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, tambah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Menunggu komat, atau ambil Quran, atau ambil handphone tapi untuk baca Quran. Datang kawan tuh diambilnya handphone, lama kali main game, main skater apa. Nah, itu kacau tuh. Isi dia untuk tafakur, berzikir, bertasbih, atau baca Quran. Faiza sami'tal azan fi asna'i zalik faqta. Apabila engkau mendengar azan, ini kasusnya lain lagi nih. Kita cepat datang ke masjid, kita sudah tahiyatul masjid, sedang zikir, tafakur, tasbih dan segala macam. Tiba-tiba kita dengar azan. Faqta fa anta fi. Apa yang kau kerjakan saat itu hentikan. Makanya sebenarnya berkedai itu, tutup kedai itu sebentar. Maghrib paling berapa menit lah, 10 menit ke 15 menit tutup. Atau memang yang lain-lain hal lah, hentikan. Asal azan, semua aktivitas dunia hentikan. Siapkan diri untuk sholat. Faqta ma anta fi. Putuskan apa yang sedang kau lakukan saat itu. Wastaghil bijawabil muazzin, dan sibuklah menjawab azan. Jawab azan dengan baik. Fa iza qala al muazzin, apabila muazzin itu mengatakan Allahu akbar, Allahu akbar, faqul, katakan misla zalik. Fakul misla zalik, katakan dengan kalimat yang sama. Berarti jawabnya Allahu akbar, Allahu akbar. Ini ngulang-ulang kaji ini. Wa fi kalimatin illa hayyalatain, dan setiap kalimat maksudnya asyhadu an la ilaha illallah, jawabnya juga asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah, jawabnya asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya baca dulu di tengah. Wastama al-azan lianna istimahu fi waqtihi afdalu min istima'il Quran. Mengapa ketika azan berkumandang kita sedang baca Quran, Quran diberhentikan, kita sedang bertasbih diberhentikan? Karena waktu azan itu yang paling baik. Di sini dijawabnya. Sesungguhnya pada waktu azan itu mendengarkan azan jauh lebih baik daripada mendengarkan Al-Quran. Hukum mendengarkan baca Al-Quran itu apa? Sunnah. Hukum mendengarkan azan sunnah. Tapi azan ini utamakan kalau dia pada waktunya, kecuali azan di luar waktu. Maksudnya ada bunyi orang di rumahnya ngidup lagu-lagu religi, tahu-tahu ada di situ salah satu dari lagu itu azan, kan tetap azan, tapi kan bukan waktu sholat. Mengaji itu lebih baik daripada menjawab kalau bukan waktunya. Tapi kalau di waktunya, maka mendengarkan
azan dan menjawabnya itu lebih baik daripada berzikir, bertasbih dan membaca Al-Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah, jawab sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, jawab dengan kalimat yang sama. Di sini ada apa ya? Ada zikir lah ya. Zikir tambahan. Wa yusannu antakula di tengahnya. Wa yusannu antakula ba'da qaulika wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah fil jawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita dengar orang azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita dianjurkan menjawab wa ana asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru tambah raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu hukumnya sunnah. Nanti kalau ditanya orang di kitab mana, bilang kitab yang kami pelajari Rabu pekan pertama, nama kitabnya Muraqil Ubudiyah, matannya Bidayatul Hidayah. Di tepinya nih Bidayatul Hidayah nama kitabnya. Di tepi ini tidak ada, yang adanya di tengah, di Muraqil Ubudiyahnya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Itu dianjurkan dibaca setiap kita mendengar azan pada kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu coba cari ceramah siapa yang kena tusuk yang dah meninggal. Ini ada juga diterangkan Syekh Ali Jabir. Besar pahala ketika mendengar asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kita baca ini. Coba buka YouTube-nya, kalimat ini pernah viral ya, pasti ada lagi di YouTube yang singkat-singkatnya. Dalam kitab I'anah kita dianjurkan Pak melihat orang yang azan dia tengok orang azan, kemudian menjawab azannya. Wa kaza fi illa fil hayalatain, kecuali pada kalimat hayalas sholah dan hayalal falah. Kita baca di tengah tuh. Agak mengkunang-kunang nampak tadi. Saya lagi sakit gigi nih Bu. Mudah-mudahan berkah mengaji ini hilang sakit gigi. Nah kan tak nampak kan. Wa yusannu aidan, dan disunnahkan juga iza sami'tal muazzin, apabila engkau mendengar muazzin yaqulu, dia mengatakan hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, antakula, engkau berdoa sesudah itu Allahumma ja'alna muflihin, hayya 'alal falah, jawab dulu la haula wala quwwata illa billah, baru tambah Allahumma ja'alna muflihin, Allahumma ja'alna muflihin, jadikan kami orang-orang yang beruntung ya Allah. Kan mari hayalal falah, ayo sama-sama menuju ke beruntungan, baru kita minta kepada Allah, Allahumma ja'alna muflihin, jadikan kami orang-orang yang beruntung. Kalaupun tak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa kita, bahasa Indonesia, ya Allah jadikan kami orang-orang yang beruntung. Itu dianjurkan juga ketika kita, sebenarnya banyak aturan azan nih, misalkan ketika hayalal falah, hayalal sholah merenggang ke kanan, hayalal sholah ke kanan ya, hayalal falah ke kiri. Itu di kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis ketika membahas tentang bab azan itu dibahas tuh. Asal jangan tinggal aja mic-nya kan. Karena pernah kejadian tuh, hayalal sholah, mana ada suaranya kan. Pas hayalal falah mic tinggal hayalal falah, awalnya ada hayalal falah
Awal suara ada, ujungnya hilang, diikutkan mic-nya. Dan merengnya nggak sampai ke belakang, mereng sedikit aja, ambil sunnahnya kan. Kemudian faiza sami'ta, baru faqul lahum la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Boleh pakai al azim pun boleh, silahkan. Itu namanya hauqalah. Kalau la haula wala quwwata illa billah itu istilahnya hauqalah. Baca dia 100 kali satu hari. Diperintahkan Nabi membaca itu 100 kali agar mutlak kepasrahan kita kepada Allah itu benar. Andai pun kita taat, kita tak sombong. Kenapa? Karena makna la haula wala quwata illa billah itu bukan hanya sekedar tiada daya dan upaya, melainkan bukan itu arti standar tuh. Arti yang mendalam dalam kitab I'anatul Talibin, la haula la tahawwal am ma'siyatillah. Kita tidak bisa berlindung untuk kita tidak bisa berpaling untuk tidak bermaksiat kepada Allah illa bi'ismatihi, kecuali dengan pertolongan Allah, perlindungan Allah. Kita tak buat dosa, bukan kita hebat, Pak. Kita tak melakukan ini, tak melakukan itu, tidak mabuk, bukan karena kita hebat, tapi karena kita dilindungi oleh. Akhirnya kan timbul sifat tawadu, memandang orang minum tuh bukan mandang hina dia kepada peminum tuh, pendosa, bukan gitu. Banyak kadang orang alim tuh orang yang merasa jijik dia dengan orang yang tak sholat, dihina, merasa lebih baik. Itu kan setan tuh, merasa lebih baik dari orang. Andai pun ada orang buat maksiat, kan kita disuruh bukan benci pelakunya, tapi yang dibenci sifat pelakunya. Kita tidak boleh membenci sama manusia. Itulah makna kita tak buat dosa bukan karena kita hebat, tapi karena kita dijaga oleh Allah. Wala quwwata ala itaatillah, dan kita tak punya kekuatan untuk taat patuh terus menerus kepada Allah illa bima'unati, kecuali dengan pertolongan Allah. Kita gini nih Pak, setiap majelis ilmu kita datang, subuhnya berjamaah, maghrib isya setiap waktu berjamaah, mengaji tasbih, bukan karena kita hebat, karena kita ditolong oleh Allah. Lewat apa? Buktinya apa? Doa. Kan ada doa tuh, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kan itu bentuk pertolongan Allah tuh. Kenapa kita minta, ya Allah bantu aku, karena semua ini lewat bantuan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak merendahkan orang, timbul sifat tawadu, tidak menyombong, tidak meninggikan diri. Maka kalimat ini bukan hanya kita baca ketika kita mendengar hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah saja, tapi memang dianjurkan membacanya 100 kali satu hari satu malam. Bahkan orang-orang yang sulit sempit rezekinya, banyak-banyaklah membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Penting. Faiza qala as-salatu khairum minan naum, azan subuh. Apabila muazin mengatakan as-salatu khairum minan naum, faqul, katakan. Inilah beberapa hal yang menunjukkan bahwa sholat subuh itu pahalanya lebih besar dari sholat waktu 5 waktu yang lain, 4 waktu yang lain. Yang 5 waktu itu rakaat paling sedikit memang sholat subuh, tapi pahala paling besar justru subuh juga, bukan zuhur, bukan isya, bukan asar yang sama-sama 4 rakaat, justru rakaatnya paling sedikit. Yang pertama, tengok dari azannya. Azan yang lain sama kan? Khusus subuh ini ada as-salatu
khairum minan naum. Satu. Yang kedua, sholat yang tidak bisa dijamak, sholat subuh. Kalau kita sedang musafir kemanapun, tidak bisa. Pokoknya dengar azan masuk subuh, berhenti sholat. Nak kemana kita jamak sholat subuh? Ke zuhur atau ke Aisyah, kedua. Tidak bisa digabungkan fardu dengan sunnah. Tidak bisa, memang sholat. Kalau zuhur udah lagi darurat harus cepat sampai. Saya pulang kampung waktu mak saya meninggal, sholat zuhurnya dilambatkan karena mengejar bisa menjadi imam sholat. Untung terbantu izin Allah dengan tol. Saya udah bilang ke kakak saya, udahlah kami agak lambat nampaknya sampai macet jalannya. Kalau memang selenggarakanlah, kuburkanlah tanam. Kakak saya tidak, biarlah kami tunggu. Jadi, kalaupun tidak ada orang lain, kita aja. Tapi ramai alhamdulillah. Berharap mereka saya imam sholatnya gitu. 16 jam dari Pekanbaru. Boleh dia dimundurkan, dimajukan kalau kita sedang musafir, kecuali sholat subuh. Sholat subuh tidak bisa. Kemudian sholat subuh ini ada sujud sajadah. Di sini pakai sujud sajadah. Ya pagi Jumat maksudnya. Tuh. Jangan dibuat hari Rabu, nanti marah orang. Subuh Rabu kan. Balik imam ada belakang, kita mau sujud sajadah kan. Nanti salam, assalamu, tak ada orang di belakang lagi kan. Kenapa? Karena bukan Jumat. Tetapi sebenarnya sujud sajadah, sujud tilawah itu kalau khusus subuh Jumat benar. Tapi kalau misalnya kita diperintahkan sujud setiap membaca ayat-ayat sajadah, itu memang diperintahkan sujud. Sebenarnya di surah apa tuh? Iqra, surah apa tuh? Al-Alaq ya, Iqra bismi rabbikal ladzi. Di ujung apa? Fasjud. Waktu kan disuruh sujud tuh. Fasjud waqtarib. Langsung sujud sebenarnya itu. Kalau dijadikan imam, maka ada imam cerdas saya lihat, dia tidak dibacanya ayat terakhir, Pak. Tidak dibacanya ayat terakhir. Kenapa? Karena ayat terakhir itu menganjurkan kita untuk sujud. Tidak dibacanya yang terakhir. Wah, ini ngerti Pak Imam nih, saya bilang. Ada juga dia baca tapi dia tidak sujud, tidak apa-apa, boleh. Dan makmum tidak boleh sujud. Kalau imam tak sujud, jangan awak soalim sujud pula kan. Itu ayat sajadah tuh sujud, tidak bisa dijadikan imam untuk diikuti gitu kan. Kalau imam sujud, kita wajib sujud saat itu. Cuman lucu, bingung mbak sholatnya, sujud habis itu diri lagi, baru ruku, sujud. Itu siapa yang pernah buat dulu? Kacau dulu sekali itu. Sebaiknya imam membaca boleh, tapi dia tidak sujud, sunnah hukumnya. Andai pun dia tinggalkan tidak apa-apa sujud. Dan boleh menggantinya juga dengan baqiyatus sholihah. Kalau tidak sujud sajadah, kita lagi baca ayat itu, boleh membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 4 kali ya. Kita lanjutkan. Sodakta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu yang kita baca ketika kita mendengar as-salatu khairum minan naum. Sodaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin. Salat itu lebih baik daripada tidur. Benar engkau, baik engkau, dan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang menyaksikan salat itu lebih baik daripada tidur. Salatu khairum minan naum. Ada yang keras naum, ada yang lembut. Salatu khairum minan naum. Jadi yang didengar kawan subuh-subuh tuh tidur. Tidur lanjut kan. Oh enak kali sekarang tidurlah. Ya.
Faiza sami'tal iqamah, apabila engkau mendengar iqamah. Jadi qomat itu dijawab juga ya, qomat itu dijawab. Fakul, maka katakan misla ma yaqulu, apa yang mereka katakan, illa fi qoulihi qad qamatis shalah. Kalau azan tadi yang beda, hayalas shalah, hayalal falah. Kemudian ketika menjawab as-sholatu khairum minan naum pada azan subuh, kalau qomat apa yang diucapkan itu yang dijawab, kecuali pada kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Pada kalimat itu ada doanya. Apa yang kita baca? Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Itu pendek. Aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard. Pendek, bisa dihafal. Cuman ada kemarin qomat qad qamatis, apa kata dia? Qad qamatis sholati, qad qamatis sholat. Salah dia. Qad qamatis sholah, berhenti saja. Baru ulangi lagi qad qamatis shalah. Kalau mau disambung qad qamatis sholatu, jangan ti. Qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Saya pernah mendengar yang azan qad qamatis shalah, qad qamatis sholati, qad qamatis shalah. Oh, enggak ngerti. Bukan enggak ngerti, ya memang enggak ngerti, itu enggak paham. Seharusnya tuh as-sholatu. Kenapa as-sholatu? Nggak usah kita bahas lah, yang penting itulah bacanya. Nah, kalau mau dibahas juga sastranya, koma itu fi'il madi, as-sholah itu fa'il gitu. Fa'il harus, kan bingung kan, makanya saya bahas gitu kan. Nah, jadi memang jangan salah baris gitu. Sama dengan orang istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astagfirullah. Kita kan sakit telinga kita dengarnya, Pak, kan? Sakit telinga. Bahkan itu berbahaya. Yang ngerti bahasa Arab nahwu shorab sengaja main-main itu bisa kafir tuh. Hanya gara-gara baris. Kenapa? Karena artinya astaghfirullahalazim, Allah mohon ampun kepada aku yang agung. Cuman gara-gara baris, satu baris atas. Nah, seharusnya baris atas kita ganti baris dhammah baris depan. Itulah gunanya sastra bahasa Arab. Masukkan anak cucu ke pondok pesantren yang ada nahwu sorofnya, ilmu sastra. Beruntung. Kita tambah sekali lagi. Faiza farauta min jawabil muazzin, apabila engkau telah selesai menjawab azan, maka sebaiknya ketika azan berkumandang tidak ada cerita, tidak bercerita, tak panjang. Ini bercerita, jadi sangkin asik bercerita lupa menjawab azan, padahal diperintahkan jawab azan. Faiza farauta min jawabil muazzin, apabila engkau telah selesai menjawab azan, fakul, maka berdoa. Ini doa sesudah azan. Doanya redaksi yang pertama seperti biasa tuh, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilata wasyafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Agak mirip tapi ini sedikit berbeda. Allahumma inni as'aluka inda huduri salatika wa aswati du'aika wa adbari lailika wa ikbali naharika an tu'tiya Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatal rafi'ah wa ba'asul maqamam mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ini boleh, yang itu juga boleh, sama-sama boleh. Ini pelajaran sederhana, tapi bagi orang yang belum belajar ini kan akhirnya oh iya di kitab ternyata ada gitu kan. Mungkin bagi bapak ibu biasa aja nih, tapi untuk sebagian orang anak-anak ini hal-hal yang luar biasa nih. Jadi
ini saja kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon doa. Masih sempat ngaji sekali lagi. 29 September saya berangkat umroh, awal September masih saya ada. Mohon doa lancar-lancar umrohnya. Ini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.